Waktu memasak kalian dimulai dari sekarang. Para kontestan harus membuat hidangan sweet dan savory untuk mengamankan langsung posisi menuju grand final. Waktu dikasih hanya 75 menit, sedangkan kita harus masak sekarang 8 hidangan, 4 savory, 4 sweet. Kalau dessert aku sangat yakin, keraguanku cuma satu, mengolah kopi di makanan savory. Aduh, kacau ini. Kalau untuk savory lumayan straightforward ya. Aku udah mikirin dari awal tuh mau buat saus based on kopi. Kalau sweetnya kayaknya aku mau buat coffee jelly pakai es krim dan ditambahkan kacang yang dikaramelisasi untuk sedikit tekstur. Itu udah nggak mungkin nggak enak kan? Di sini aku nggak punya masalah karena aku suka kopi dan pernah mengolah dua-duanya, jadi harusnya aku bisa melewati challenge ini dengan sangat smooth. Jadi di sini untuk savory-nya aku memutuskan untuk buat coffee wrap steak. Nah, nanti pakai charcoal juga biar warnanya cantik, hitam, kerasnya. Lalu nanti ada beetroot untuk penemannya karena dia earthy, cocok banget earthy dan kopi. Lalu ada saus yang menggunakan kopi juga, tapi aku jembatani dengan dark chocolate. Aku agak lucu sih ngelihat Dani membawa mesin es krim karena sebelumnya bahkan dia jarang banget buat dessert di galeri, tiba-tiba sekarang mau buat es krim. Dani, kayaknya kalau mau aneh-aneh bukan waktunya deh sekarang. Sebenarnya di rumah tuh aku punya hobi bikin es krim, dan perpaduan es krim yang dominan rasa susu dengan kopi itu menurutku nggak pernah salah. Karena dessertnya memerlukan waktu yang lebih lama, aku langsung bergerak untuk membuat ice cream base-nya. Aku nimbang krim, susu, dan memastikan rasio gula dan corn sirupnya pas untuk base-nya agar dia menjadi es krim dengan tekstur dan rasa manis yang pas. Untuk step pertama ini karena aku menggunakan ganache sebagai dessertnya, jadi aku perlu waktu untuk ganache itu ngeset. Jadi hal yang pertama aku lakukan adalah menimbang si krim, milk coklat, dark coklat, dan juga kopi yang aku pakai itu geisha karena supaya aroma fruity dan juga dry berry-nya itu keluar karena nanti aku pairing sama raisin. Alright. Coffee. Iya. Banyak ya pilihannya ya. Ya. Lumayan ini ya, harus mengeluarkan kreasi-kreasi yang nggak biasa-biasa aja, soalnya udah di top 3. Kalau savory sebenarnya lumayan banyak juga ya ya. hidangan pakai kopi. Ya. Paling klasik biasanya memang pakai sama red meat. Ya. Tapi even Jadi wrap vegetarian gitu ya. juga Bisa. suka dipakai. Sebenarnya challenge-nya sih lebih ke supaya rasanya nggak kopi doang gitu kan. Tadi kalau Nggak bisa. diminum sendiri-sendiri kan ada nuance-nuansnya gitu kan. Aromanya itu benar ngaruh sekali nanti untuk hidangannya. Betul. Kalau dessert mungkin memang lebih umum ya. Ya. Tapi di sini juga karena pilihan kopinya banyak, jadi mereka juga bisa pilih tuh. Harusnya dia bisa mau lebih baik. beans yang mana sama tema dessertnya di pairnya tuh dengan apa. Rasa-rasa apa yang cocok. Itu yang harus dibutuhkan untuk kreativitasnya dia itu. Iya. Biggest challenge sebenarnya warnanya kalau kopi. Selalu jelek, selalu coklat hitam gitu kan. Jadi kayak kadang-kadang ya foamnya diganti warnanya gitu, atau clarify. Tapi tetap aja susah. Oke, we'll see. Guys, waktu kalian tersisa 60 menit lagi ya. Yes. Ya, chef. Waktu sisa 60 menit dan aku beranjak memasak savory dish-nya. Aku mengambil duck breast dan membuat scoring di atasnya agar lemaknya terrender dengan baik dan kulitnya bisa mendapatkan tekstur yang crispy. Nah, di sini sebenarnya tingkat kesulitan untuk membuat hidangan sweet dan savory secara bersamaan. Di sini kita harus bisa bagi otak, bagi mindset untuk membuat sweet, dan bagi mindset untuk membuat savory. Karena setelah membuat ganache ini, aku harus lompat membuat mashed potato yang nanti aku gunakan untuk porsinya.
Strategiku untuk menyelesaikan challenge ini adalah membagi 75 menit menjadi 2. Kurang lebih aku harus menyelesaikan 4 hidangan Sapori di 30 menit dan yang sweet di 30 menit. Sisanya aku pergunakan waktu untuk plating. Mungkin dari sweet aku akan coba buat tiramisu, terus untuk dari savory-nya aku buat appetizer yang proteinnya pakai beef. Biji kopi yang aku gunakan itu Kintamani karena dari segi flavor itu strong. Jadi akan lebih meng-highlight rasa kopi. Mudah-mudahan bisa ya memasak 8 portion dengan 2 jenis hidangan yang berbeda di waktu 75 menit. Saya coba yang terbaik. Untuk membuat tiramisu, hal pertama yang aku lakukan adalah aku membuat lady fingernya. Biasanya orang-orang membuat lady fingernya itu berbentuknya panjang. Kali ini aku ingin yang berbeda, aku berusaha membuat lady fingernya berbentuk bulat. Lumayan shock harus masak dua-duanya karena memang strong suit aku adalah masak savory. Tapi namanya juga ini udah mendekati grand final ya. Kalau misalnya mudah-mudahan aku masuk, memang mau nggak mau harus masak sweet dan savory juga. Jadi mungkin ini gladi resiknya. Memang kalau aku tidak bisa masak manis ya udah tersaring. Emang nggak layak ya. Aku mau buat ice cream dengan kopi karamel sama kopi jelly. Simple aja karena kopinya enak ya. Aku mau meng-highlight rasa alami kopinya tanpa terlalu doing too much dan mengganggu rasa dari kopi itu tersebut. Jadi rasa-rasa yang aku paduin juga bakal lumayan netral untuk meng-highlight kopinya. Di sini kayaknya aku kena karma itu. Dulu sahabatku Chef Oki, Teh Oki pernah pulang buat jelly kesemek dan aku ketawa terpingkal-pingkal melihat itu. Dan sekarang aku harus menjilat ludah sendiri dan membuat jelly. Waktu tersisa 50 menit, aku sangat panik. Padahal masih panjang. Tapi pikiranku udah kemana-mana. Akhirnya aku mencoba berusaha untuk fokus, aku cetak lady fingernya. Setelah itu aku benmari si coklat. Jujur top 3 ini on another level ya. Capeknya bukan cuma fisik tapi mental. Kita tuh bermain psikologi sama diri kita sendiri ya. Kita kadang-kadang yang meracuni dan menghantui pikiran kita sendiri di top 3 ini. Membuat 2 jenis dish yaitu savory dan juga sweet. Itu sebuah challenge tentunya untuk time manajemen waktunya. Tapi bisa yang aku buat bakalan simple sih, jadi harusnya fine. Benar-benar ini tinggal 1 langkah lagi untuk aku bisa masuk ke grand final. Jadi aku bakalan all out dan aku akan memberikan semua yang aku punya di sini. Ya, waktunya tinggal 45 menit lagi ya. Chef. Ya, Chef. Tetap fokus, bikin yang bagus. Dani. Halo Chef. Kamu akhirnya bikin apa? Aku akhirnya mau bikin duck breast yang diinfuse pakai aromatik. Ada star anise, clove, sama coriander. Dengan coffee sauce. Coffee sauce-nya aku mau bikin semacam saus manis dengan coffee. Kopinya itu yang apa tadi? Kopinya yang stone fruit Columbia. itu apa yang Columbia? Oh, Columbia. Columbia. Oke, Columbia, ya. karena kata Michael tadi itu cocok. Jadinya Michael dia itu ini paling takut sama dessert. Oh gitu. Iya. Iya. Akhirnya bikin apa kamu? dessertnya kayak aku bikin vanilla ice cream dengan kopi karamel aja, simple aja. Gitu. Kan kopi susu itu Jadi kombinasi setelah klasik. jadi ice cream, kamu Ya. siram dengan kopinya gitu. Coffee sauce. Iya, nah aku lagi mikir mau buat karamel atau disiram aja seperti avocado. Kamu bisa lebih dari itu. Dan Iya. Masa avocado doang. Iya. Itu di kafe aja bisa dapat. Karena kopinya kan udah bagus gitu. iya, Jadi iya. kita mau Alasan highlight kamu? kopi. Enggak. Nah, Kamu bisa saya lebih buat bagus sesuatu lagi. Kamu Iya. sudah ada di top Bisa ada 3. kopi jelinya, nanti ada Yes. kacang-kacangannya banyak lah pokoknya. Oh, kombinasi gitu ya. yang seru. Ya. Avocado tuh sebenarnya plan C aku. Kalau misalnya semua gagal, tapi nggak apa-apa, aku pengen merendahkan ekspektasi mereka agar nantinya kalau dikasih sesuatu yang biasa-biasa aja, mereka bisa oke. Ya pastilah Chef Rudy bilang, ayolah kamu pasti bisa lebih dari itu. Apple-nya buat Nanti ini. apple, nanti bebeknya saya hidangkan Bebek. dengan
ada caramelized apples, sama stone fruit yang di grill juga. Oke, buat enhance si Iya, buat kopi enhance Kolombianya rasa tadi kopi. ya. Ada fig, ada Tapi plum. kamu banyak kemajuan di asam sama seasoning dia sudah bagus. Iya, nanti Ya. Iya. itu aku perhatiin khusus karena kopinya sendiri udah Iya. lumayan asam rasanya sebenarnya. Iya. Berarti kamu yang ininya pakai Colombia, yang dessertnya pakai Dessertnya pakai Panama. Oke. itu kamu Wah, minum nanti kamu bikin lagi. fancy. Enggak, ada satu lagi kok. Gitu ya. Ini buat nyoba. Jangan pakai yang itu ya. Itu udah kamu minum barusan. Nggak bisa itu. Oke, good luck Oke, Dani thank ya. you. Good luck, Dani. Thank you. Jadi aku mau membuat saus yang lumayan rich, fragrant, dan segar dari kopi ini. Aku menambahkan gula, sherry vinegar, dan kopi. Aku lumerkan sampai konsistensinya dapat yang aku mau. Sebelum pada akhirnya aku monte dengan mentega dan aku sisihkan. Ini adalah saus yang aku gunakan untuk bebek.